Halo semuanya, di belakang saya adalah Universitas Penerbangan Sipil Negeri Moskow. Kami di sini tentu saja bukan tanpa alasan. Saat ini sedang berlangsung konferensi ilmiah teknis ke-8 yang didedikasikan untuk penerbangan dan mengenang Nikolai Zhukovsky. Ini adalah salah satu platform kunci di mana universitas-universitas terkemuka dan organisasi dari industri penerbangan bertemu. MAI, MJTU Penerbangan Sipil, TSAGI, organisasi industri, pusat-pusat ilmiah, dan banyak lainnya. Mari kita masuk dan melihat semuanya dari dalam. Di sini mereka membahas segala hal mulai dari aerodinamika dan pembangunan mesin hingga prospek teknologi penerbangan dan aeronautika. Dan tentu saja spesialis kami dari perusahaan Aeronova juga berpartisipasi di sini. Hari ini yang menyampaikan presentasi adalah Boris Alexandrovich Ivchenko, Vadim Vasilievich Zubkevich, dan Dmitry Sergeyevich Khmel. Jika tahun lalu kami berbicara tentang apa yang kami rencanakan, tahun ini kami berbicara tentang apa yang telah kami lakukan. Dan percayalah, kami memiliki banyak hal untuk diceritakan dan yang terpenting untuk ditunjukkan. Kami akan berusaha menunjukkan kepada Anda bagaimana semuanya berlangsung dari dalam, suasana, diskusi, presentasi. Videonya akan sedikit, tapi kami akan mengumpulkan maksimal dari yang bisa didapat. Sekarang telah dimulai tahap baru yang sangat kuat dalam pengembangan konstruksi dirigible generasi ketiga yang baru. Nah, kami merumuskan hal ini sebagai berikut. Balon udara transportasi tidak boleh bersaing dengan jenis transportasi udara yang ada, tetapi melengkapi mereka dalam area di mana mereka tidak efektif. Nah, dan tugas untuk balon udara transportasi dapat dirumuskan secara singkat seperti ini. Mengambil muatan yang tidak dapat diangkat helikopter dan tidak dapat dimuat pesawat, lalu membawanya ke tempat di mana pesawat tidak dapat mendarat dan helikopter tidak dapat terbang. Kami memiliki pertanyaan. Bagaimana kami bergerak di bidang pembangunan balon udara? Serangkaian balon udara tertentu telah dikembangkan. Dari yang kecil hingga yang besar, hingga yang berkapasitas muatan berat. Dan yang terkecil dalam rangkaian ini kami anggap adalah pesawat dengan volume sedikit lebih dari 2000 meter kubik. Ia mendapat nama Nova 2. Kami mengembangkannya. Sekarang terlihat di slide. Karakteristik utama dalam dua varian. Ini adalah balon udara penumpang berawak dan tanpa awak. Semua masalah yang diselesaikan, masalah sertifikasi, kelayakan terbang, ini adalah masalah yang harus diselesaikan tidak hanya untuk dirigible, tetapi tentu saja juga untuk stratostat. Kami meneliti 3 varian selubung tanpa ekor. Kami melakukan penelitian ini menggunakan metode numerik volume hingga. Bukankah itu tergantung pada sudut serang, koordinat pusat tekanan? Seperti ini kan, luasnya berkurang, bagian hidung menjadi lebih sempit. Tapi dia mungkin menghitung gaya total untuk Anda, bukan? Dia tidak menghitung koefisien pada Anda, lalu Anda membagi dengan besaran yang sesuai, luas, kecepatan untuk mendapat koefisien, ya? Jadi mungkin Anda mendapat trik seperti itu karena dan sekarang secara jujur ya, tidak stasioner. Ketika muncul jejak atau ketidakstabilan di belakang, Anda membandingkan satu sama lain. Ini tidak sepenuhnya benar. Mungkin memang begitu, tapi perlu melakukan perhitungan non-stasioner yang akurat. Saya bisa memberikan komentar ekonomis jika Anda tertarik. Apakah Anda mengoptimalkan cincin pembangkit turbulensi ini keluar dengan diameter lebih besar atau lebih kecil? Masalah itu, sekali lagi, pada pesawat ini mungkin bisa diselesaikan sebagian kemungkinan seperti itu untuk dipertimbangkan, dan apakah Anda mencoba melakukannya? Tanpa empennage, apakah tidak akan memutarnya ke samping? Mungkin kita bisa membuat dirigible tanpa ekor. Apa yang akan berubah jika Anda mengulangi semua ini untuk pesawat udara tersebut? Kita akan mendapatkan aliran laminar dan dengan demikian dapat mengurangi hambatan. Namun, eksperimen nyata menunjukkan bahwa aliran laminar tidak terjadi. Kami menggunakan panas mesin, memanaskan volume udara, kami tidak memiliki balonet, sistem kami sedikit berbeda, tetapi volume udara tetap ada. Volume tersebut dipanaskan hingga 40 derajat, menambah daya angkat sebesar 4 ton. Kami berharap pada saat itu dapat menciptakan mesin dengan sistem rekuperasi panas turboprop tersebut. Pada akhirnya seluruh sistem pesawat telah dikembangkan, pilot belajar terbang dengan cukup baik, dirigible ternyata sangat ringan, artinya bergerak dengan mudah, sangat mudah dikendalikan di tempat berkat perangkat kemudi bantu, pilot sedang belajar terbang, mulai mengerem, menyadari bahwa dia melewati landasan pendaratan, lalu melakukan pendekatan ulang.
verifikasi model matematika. Apakah Anda sudah melaksanakannya? Belum, kan? Apa saja yang termasuk dalam model matematika dan metode verifikasi apa yang akan Anda rancang? Kita perlu memasukkan data massa, daya dorong, geometri, dan aerodinamika ke dalamnya, lalu membandingkan hasilnya. Seberapa cocok hasil simulasi kita dengan rekaman penerbangan nyata, dan berdasarkan itu kita bisa memutuskan apa yang salah, mengapa ada perbedaan, dan apa yang perlu kita ubah di sana. Jika kita telah menentukan semua koefisien A, B, C, dan D, maka persamaan nonlinier dapat diselesaikan dalam 1 atau 2 detik dan kita langsung mendapatkan volume balon udara yang sesuai dengan spesifikasi yang kita miliki tersebut. Koefisien tertentu dan delta kantong udara yang dipangkatkan 2-3, tapi tetap saja bisa direduksi menjadi koefisien volume pangkat 2-3 ditambah koefisien bebas tertentu, dan seterusnya. Untuk bahan bakar juga sama. Kita punya cadangan bahan bakar, ada unit pembangkit tenaga yang menghasilkan listrik dan baling-baling diputar oleh motor listrik. Baik bahan bakar maupun sistem bahan bakar dihitung berdasarkan durasi, berapa lama kita ingin terbang. Konsumsi bahan bakar spesifik, konsumsi bahan bakar rata-rata, dan ada koefisien delta FC tertentu. Ini adalah massa sistem bahan bakar, tangki bahan bakar relatif terhadap cadangan bahan bakar. Biasanya nilai yang digunakan adalah sekitar 10-15% untuk bahan bakar normal, bukan hidrogen, tidak lebih.